physical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam bedah kitab Durusul Fiqhiyah jilid yang pertama. Kita sudah sampai pada mahiyan nadofah. Apa yang disebut dengan nadofah itu? An-nadofatu, nadofah, ia adalah al-istinja'u, istinja. Ya, istinja itu adalah membersihkan tempat keluarnya najis, baik dari lubang belakang maupun dari lubang depan. Ya. Kalau dalam bahasa kita itu istinja itu adalah, mohon maaf ya, cebok. Ya. Cebok dalam bahasa kita. Watan di full badani, dan membersihkan badan, wasabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat, maksudnya tempat kita akan mengerjakan sholat, anin najasati, dari najis. Ya, kesimpulannya an-nadofah itu adalah membersihkan tempat keluarnya najis dari dua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang, dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat kita akan melaksanakan sholat dari beberapa najis, dari najis. Dalam fikih, untuk beristinja kita diperbolehkan untuk beristinja dengan menggunakan 3 buah batu yang suci, yang padat, yang sekiranya bisa mengangkat najis dari tempat keluarnya, ataupun dengan menggunakan air, langsung menggunakan air. Lebih bersih kalau menggunakan air, tapi dalam fikih di situ ada pembahasan bahwa istinja atau cebok itu lebih afdal, lebih utama dengan menggunakan 3 batu dulu mula-mula, lalu dilanjut dengan menggunakan air. Ya, itu adalah martabat tertinggi atau cara yang paling bagus untuk beristinja atau membersihkan tempat keluarnya najis. Tapi kita dipersilahkan memilih di antara 2 itu. Baik kita hanya beristinja atau cebok dengan menggunakan 3 batu saja, lalu boleh juga menggunakan dengan air saja. Kedua-duanya diperkenankan. Ya, walaupun kondisinya misalkan kita lagi musim hujan nih, banyak air melimpah di mana-mana. Nah, lalu kita habis buang air, karena dingin saya mau istinja atau mau cebok dengan 3 buah batu aja. Sah, boleh, nggak apa-apa. Tidak ada masalah walaupun air sedang melimpah. Lalu sedikit pembahasan tentang najis, karena nadofah itu adalah kita juga membersihkan dari najis, baik badan kita, pakaian kita, dan tempat kita akan melaksanakan sholat. Ya, baik, apa itu yang disebut najis? Najis itu apa sih? Ya, najis adalah zat kotor yang bisa menghalangi sahnya ibadah kita, ataupun zat yang bisa menyebabkan ibadah kita menjadi tidak sah. Itu najis. Dan Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fikih Islam, Sulaiman Rasyid menuliskan bahwa dalam madhab Imam Syafi'i kita hanya mengenal 7 macam najis. Apa saja najis-najis yang 7 macam itu? Yang pertama adalah segala bebasahan, kotoran,
yang keluar baik dari lubang depan maupun dari lubang belakang ya, atau yang sering kita sebut dengan BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Itu bebasahan yang keluar dari dua lubang tersebut baik BAB maupun BAK itu semuanya najis, dan juga benda yang ikut keluar bersamanya, walaupun itu benda itu kelereng misalkan ikut terbawa oleh ketika kita buang air, maka itu kelerengnya menjadi najis. Kecuali yang keluar dari kedua lubang itu, yang khususnya dari lubang depan adalah mani. Air mani itu tidak najis, kecuali air mani, maka air mani atau sperma tetap suci. Walaupun menempel dalam badan kita tidak usah membersihkannya dengan air. Ataupun ketika kita sholat terkena air sperma, maka sholat kita tetap sah dan tidak perlu dibersihkan spermanya karena suci. Kalau kita menganggap sperma najis, ya, maka manusia najis karena sperma itu cikal bakal terbentuknya manusia. Dan kalau kita menganggap sperma itu najis, air sperma itu najis, maka selamanya kita tidak akan makan telur ya, tidak akan bisa makan telur. Kenapa? Karena kalau di ayam, sperma itu kalau di ayam ya telur, ya, cikal bakal ayam. Kalau kita menganggap sperma najis, ya maka telur juga najis, selamanya kita tidak bisa makan telur. Ya karena sperma suci, maka telur bisa kita makan. Lalu najis kedua yang ditulis oleh Kiai Haji Sulaiman Rasyid dalam buku fikih Islamnya, yang kedua adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih atau mati sendiri. Ya misalkan binatang yang kecemplung ke dalam sumur lalu mati, ya maka itu binatangnya mati, yaitu bangkai dan najis. Terus atau binatang yang kena penyakit tertentu lalu mati dengan sendiri sebelum kita sempat menyembelihnya, maka itu najis. Ya, atau binatang yang terlindas oleh kendaraan lalu mati, ya itu maka binatang yang mati itu najis, bangkai ya, menjadi bangkai dan bangkai itu najis. Dan binatang yang haram dimakan juga termasuk kalau matinya walaupun kita sembelih, tapi binatang itu haram dimakan, seperti kucing, ular, walaupun kita sembelih, matinya itu tetap jadi bangkai ya. Dan jika mengenai badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, maka akan membatalkan sholat dan harus dibersihkan. Ya lalu ada bangkai yang tidak najis ya, kecuali ada dua bangkai yang tidak najis. Apa saja? Oh mohon maaf, tiga ya, ada tiga bangkai yang tidak najis. Yang pertama adalah anak Adam, ya, manusia, mayat manusia. Manusia kalau sudah meninggal dunia itu mayatnya tidak dikategorikan ke dalam najis ya. Tetap suci, mayat manusia, bangkai manusia tetap suci. Karena manusia dimuliakan oleh Allah ya. Walaqad karomna bani Adam, dan Allah telah memuliakan anak Adam atau manusia. Maka ketika manusia meninggal dunia, mayatnya itu tidak masuk dalam kategori najis yang umum yang disebutkan di dalam nas. Lalu bangkai yang kedua yang tidak termasuk najis adalah bangkai belalang. Dalam bahasa kita orang Sunda itu simet. Ya belalang itu kalau udah mati bisa kita makan bangkainya, tidak apa-apa. Lalu yang ketiga adalah bangkai yang tidak termasuk najis adalah bangkai ikan. Ikan kita tidak usah repot-repot menyembelih ikan, kita langsung makan walaupun sudah mati, halal ikan. Ya lanjut. Najis yang ketiga adalah darah. Darah, baik darah segar maupun
darah busuk atau yang sering kita sebut nanah, itu semuanya najis. Kalau mengenai badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, maka batalah sholat kita dan harus dibersihkan. Ya, kecuali ada darah yang tidak najis, yaitu adalah hati dan limpa. Darah yang tidak termasuk najis adalah hati, al-kabidu, dan limpa attihal ya, wattihal. Hati dan limpa boleh kita makan walaupun jenis darah tapi tidak najis. Lalu najis yang keempat ya, yang ditulis oleh Sulaiman Rashid dalam buku fikihnya adalah najis yang keempat adalah segala muntahan yang keluar dari mulut seseorang. Semua muntahan adalah najis dan harus dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, dan tempat sholat kita. Lalu najis yang berikutnya yang kelima adalah khomer, arak atau alkohol yang diminum. Ya, khomer itu adalah anggur yang difermentasi lalu berubah dengan sendirinya dalam beberapa hari dan bisa memabukkan, maka itu khomer. Dan khomer itu termasuk benda cair yang najis. Jika mengenai badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, harus dibersihkan. Najis yang keenam, yang berikutnya di dalam madhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid adalah anjing dan keturunan-keturunannya. Itu nanti masuknya najis berat ya, najis mughaladh. Anjing dan keturunannya adalah najis. Ya, walaupun anjing misalkan kawin silang sama kambing, lalu si anjing tersebut melahirkan anak kambing, ya maka anak kambing tersebut hukumnya tetap najis ya, tidak boleh dimakan dagingnya walaupun kambing, karena termasuk turunan dari anjing ya. Lalu najis yang terakhir, yang ketujuh dalam madhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Kiai Haji Sulaiman Rashid dalam buku fikih Islamnya adalah najis yang terakhir, yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Babi dan anak keturunannya itu adalah najis. Itu ya seputar najis yang harus kita ketahui. Jadi tidak semua yang kotor itu najis ya. Dalam fikih itu, khususnya fikih madhab Imam Syafi'i, semua yang kotor itu tidak termasuk najis. Tapi najis itu hanya benda-benda yang 7 macam tadi. Keringat kita walaupun baunya enggak karu-karuan, keringat kita yaitu bukan najis, tidak termasuk najis. Ya, ataupun makanan kita lupa, misalkan menaruh jeruk di dalam lemari lalu kita lupa sampai berhari-hari. Ketika kita ingat ternyata jeruknya sudah busuk, sudah bau ya. Lalu mengenai badan kita ya, apakah najis? Bukan ya, tetap walaupun busuk, bau, jeruk yang sudah berhari-hari kita simpan di lemari walaupun sudah membusuk, tetap itu tidak termasuk kategori najis karena tidak termasuk ke yang 7 tadi yang disebutkan dalam fikih ya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Allahumma jidna ilman nafi'an. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.